Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia 17. Kita akan membaca ayat yang ke-7 dan 8. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini renungan kita bertemakan tentang akar yang dalam, buah yang tahan uji. Kalau kita membaca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ke-8, kita boleh melihat tentang bagaimana sebenarnya Alkitab ini atau firman Tuhan ini dengan jujur menyingkapkan realitas hidup orang beriman. Menyingkapkan realitas hidup orang beriman. Percaya kepada Tuhan tidak membebaskan kita dari musim kering. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, di dalam bagian ayat itu, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Berarti orang beriman pun mengalami musim kering. Bukan bebas dari musim kering. Orang beriman pun mengalami masa sulit, mengalami kesulitan hidup, mengalami berbagai tantangan. Panas tetap datang, kekeringan tetap nyata, tekanan hidup tidak bisa disangkal, tetapi yang menarik di sini firman Tuhan menegaskan ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Ketahanannya. Maka dikatakan dalam firman Tuhan tadi, ya, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau sekalipun tahunnya kering. Ya kan? Jadi ketahanan dalam konteks rohani berarti ketahanan rohani tidak ditentukan oleh kondisi eksternal, musim kering, musim panas, ya, masalah dan sebagainya, melainkan oleh sumber kehidupan. Jadi saudara, prinsip kebenaran firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa ketahanan kita tidak ditentukan oleh kondisi di sekitar kita, tetapi oleh kehidupan internal. Dan saudara, sekalipun ada banyak kehidupan, kita juga menghadapi tantangan yang berat, saudaraku. Gambaran pohon yang ditanam di tepi aliran air bukan sekedar simbol kenyamanan, tetapi ketergantungan total pada sumber yang setia. Apa itu? Air. Air itu tidak selalu terlihat, tetapi selalu tersedia. Akar yang menjalar ke sungai menggambarkan iman yang terus-menerus diarahkan kepada Tuhan, Sang Sumber. Iman yang kita terus arahkan kepada Tuhan bukan iman reaktif yang baru muncul mencari Tuhan ketika krisis datang. Ada banyak orang beriman munculnya temporer. Ada masalah, beriman. Sakit, beriman. Ada godaan, beriman. Firman Tuhan ini mengatakan bukan demikian. Firman yang terus konsisten, iman yang terus menerus diarahkan kepada Tuhan, konsisten. Tidak hanya ketika menghadapi masalah sebagai bentuk reaksi kita aja, bukan, saudara. Saudara, iman seperti itu dibentuk melalui apa? Gak bisa muncul dengan sendirinya. Itulah iman yang setiap hari juga saya selalu ingatkan. Iman yang dibentuk melalui sarana-sarana anugerah itu. Doa, firman, persekutuan.
Disiplin-disiplin ini tidak membuat kita hidup bebas dari masalah, tetapi saudara, membentuk karakter yang tidak dikendalikan oleh masalah. Kekeringan justru menjadi ujian. Apakah iman kita bertumpu pada Tuhan atau pada kenyamanan rohani? Apakah iman kita bertumpu kepada Tuhan atau pada kenyamanan rohani? Firman Tuhan berkata, ia tidak mengalami kekhawatiran dalam tahun kering. Saudara, ini bukan berarti tanpa rasa takut. Ini bukan berarti kita jadi senang-senang aja, bukan. Melainkan tanpa dikuasai ketakutan. Takut ada, khawatir ada. Tapi ketakutan dan kekhawatiran itu tidak menguasai. Akar yang memberi ketenangan yang tidak bergantung situasi. Bahkan lebih dari itu, pohon tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, hidup yang melekat pada Tuhan bukan hanya bertahan, tetapi tetap menjadi berkat bahkan ketika situasinya krisis atau tidak ideal. Dalam berbagai kesulitan, kita bukan hanya bertahan, tetapi bisa tetap menjadi berkat. Saudara, pertanyaan perenungan bagi kita, apakah kita lebih sibuk memperindah tampilan luar iman kita, aktivitas, jabatan, reputasi, atau sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan memperdalam akar hidup kita, sekalipun itu berarti proses yang sunyi dan tidak terlihat. Tuhan memberkati kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Allah yang setia, kami mengakui bahwa seringkali kami ingin hasil yang cepat tanpa kedalaman relasi denganmu. Bahwa kami masuk ke dalam kehidupan yang berakar dalam firman yang dibentuk oleh disiplin doa, disiplin rohani, dan yang dimurnikan oleh ketaatan. Biarlah saat musim kering datang, teguhkanlah iman kami, agar hidup kami tetap berbuah bagi kemuliaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus sumber hidup kami berdoa.